Raja Pedang 148. Edisi yang ke-2421 hingga 2430. Bersama Suara Serak, novel fiksi Bela Diri dilanjut. Semua orang di gedung Changlan tetap diam. Sebenarnya mereka tidak benar-benar mengerti. Banyak mata orang tertuju pada Changlan. Mata ketiga klan kuno yang masih hidup juga tertuju pada Changlan. Dia meminta mereka untuk menjawab pertanyaan mereka. Sekalipun mereka Mahtei, mereka harus Mahtei dengan sadar. Biarkan saya menjawab pertanyaan ini untuk Anda. Semua mata tertuju pada Su Tianmu, tetapi sebagian besar dari mereka bingung. Jawaban ini seharusnya tidak diberikan oleh Changlan. Jawaban apa yang dapat Anda berikan kepada mereka? Lagi pula, jawaban yang diberikan Su Tianmu tidak meyakinkan seperti jawaban Changlan. Lagi pula, Su Tianmu hanya bisa mewakili dirinya sendiri, bukan menara Changlan. Tetapi meski begitu, mereka tetap saja penasaran dengan jawaban apa yang bisa diberikan Su Tianmu kepada mereka. Bahkan orang-orang dari berbagai kekuatan di Tianjiang menatap Su Tianmu dengan rasa ingin tahu yang besar. Mereka telah lama bingung tentang mengapa menara Changlan ingin membantu Su Tianmu, dan mereka benar-benar menginginkan jawaban. Karena saya pemilik Changlan Tower. Su Tianmu berbicara perlahan, dan itu tidak menimbulkan banyak keterkejutan pada awalnya. Tidak peduli siapa yang mendengarnya, bahkan Hua Xinyu dan Huang Junru pun tercengang. Apa yang dia katakan? Dia bilang dia pemilik Changlan Tower. Pemilik Changlan Tower. Butuh waktu lama bagi semua orang untuk menyadari apa artinya ini. Mereka awalnya menatap Su Tianmu dengan tak percaya, lalu terjadi keributan. Dia pemilik menara Changlan. Siapa dia? Sekarang, belum lagi orang-orang dari klan kuno, bahkan orang-orang di menara Changlan juga kacau dan memandang Changlan. Anda tuan rumah postingan ini, kalau begitu siapa Changlan ini? Mungkinkah itu boneka? Orang-orang dari semua pihak di depan tirai cahaya bahkan lebih bingung, dan setelah waktu yang lama mereka mensibir dan menggelengkan kepala. Omong kosong apa yang dia bicarakan? Changlan adalah orang yang mewarisi warisan penguasa ilahi. Mungkinkah dia bonekanya? Saya khawatir Changlan akan menjadi orang pertama yang tidak setuju dengan ini. Anak ini benar-benar tidak tahu terima kasih. Menara Changlan menghabiskan semua kekayaannya untuk membantunya, dan dia tidak hanya tidak berterima kasih, tetapi dia juga ingin menggantikan Changlan. Apakah gedung Changlan sebaiknya disebut Gedung Sumu mulai sekarang? Keberanian Su Tianmu melawan 5 kekuatan utama masih mendapat kekaguman banyak orang, tetapi sekarang semua orang memandang rendah dirinya, bahkan membencinya. Ini bukan sekedar membanggakan diri, ini adalah sikap tidak tahu berterima kasih, orang yang sama sekali tidak tahu berterima kasih. Saya khawatir menara Changlan akan marah sekarang. Aku kira Changlan akan membunuhnya terlebih dahulu. Semua orang menatap Changlan di tirai cahaya, berharap dia mengambil tindakan terhadap Su Tianmu. Hal-hal dramatis selalu membuat orang menantikan kejadiannya, tetapi setelah menunggu cukup lama, mereka tidak melihat apa yang mereka harapkan akan terjadi. Mereka tidak akan melakukan apapun. Changlan tidak marah. Su Tianmu akan menggantikannya. Melihat Changlan tidak bergerak, dan bahkan tidak memberikan bantahan, wajah semua orang berubah, dan kemudian mereka menyadari ada sesuatu yang salah. Ekspresi mereka berangsur-angsur menjadi berlebihan, dan sebuah ide luar biasa muncul dalam pikiran mereka. Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin menara Changlan miliknya? Meskipun menara Changlan berasal dari Huang Jiang, ini hanya bisa dianggap sebagai suatu kebetulan, bukan? Jika menara Changlan benar-benar miliknya, mengapa dia tidak pernah berani menunjukkan wajah aslinya kepada orang lain? Kekuatan macam apa yang dimilikinya? Bagaimana dia bisa membangun kekuatan sebesar itu sendirian? Kami pergi ke menara Changlan saat menara itu dibangun. Tidak mungkin apa yang kami lihat itu hanya boneka, kan? Segala macam pertanyaan muncul di benak mereka, tetapi mereka segera menemukan jawabannya sendiri. Apakah benar-benar hanya kebetulan bahwa mereka berasal dari daerah Huang Jiang yang sama? Apakah tidak mungkin untuk tidak menunjukkan wajah asli Anda? Bukankah tidak apa-apa jika sedikit berhati-hati atau tidak ingin bertanggung jawab? Mengapa satu orang tidak bisa mendirikan sekte besar? Mereka semua memiliki warisan alam suci, dan itu merupakan warisan yang lengkap, yang mampu menjepit Tuan Anren ke tanah dan menggosoknya. Mengapa mereka tidak dapat mendirikan sekte besar dalam waktu yang singkat? Adapun Changlan, siapa saja yang sebenarnya pernah berhubungan dengannya?
Siapa yang sudah mencobanya? Bagaimana Anda bisa menilai bahwa dia bukan boneka? Tetapi setelah segala macam imajinasi, mereka malah semakin tidak yakin. Namun, ada satu pertanyaan yang tidak dapat mereka atasi, yaitu mengapa Changlan Tower harus keluar dengan kekuatan penuh untuk membantu Su Tianmu. Ini satu-satunya penjelasan yang diberikan OP, benar. Dia benar-benar pemilik gedung ini. Namun tak seorang pun yang lebih terkejut daripada Hua Xinyu. Pada saat ini, dia menatap Ni Changming dan Deng Surong dengan badan gemetar, mengajukan pertanyaan. Mereka berdua adalah satu-satunya orang yang hadir yang dapat mengonfirmasi masalah ini, dan mereka adalah orang-orang yang paling banyak berhubungan dengan tuan rumah. Ni Changming dan pria lainnya saling berpandangan dan mengangguk tanpa suara. Tuan rumah telah mengungkap dirinya sendiri, jadi apalagi yang harus mereka sembunyikan. Badan Hua Xinyu gemetar, dan dia menatap Changlan dengan tak percaya. Berarti yang dihadapinya selama ini hanyalah boneka. Dan hari itu, apakah yang dilihatnya juga sebuah boneka? Apakah yang saya lihat hari itu sebuah boneka? Tidak, tuan rumahnya sendiri yang melakukannya hari itu. Ni Changming tahu bahwa kejadian ini merupakan pukulan besar bagi Hua Xinyu, jadi dia menjawab dengan cepat. Wakil pemilik rumah sangat baik kepada Anda dan selalu mempercayakan tugas-tugas penting kepada Anda. Mohon jangan salah paham dengan pemilik rumah. Hua Xinyu tertegun sejenak, teringat saat dia bertemu kamar dagang Changlan, Su Tianmu aktif merekrutnya dan menjadikannya wakil presiden. Ketika ia mendirikan gedung Changlan, ia mengangkatnya sebagai wakil pemilik gedung. Dia selalu memiliki kepercayaan tanpa syarat padanya. Dulu dia mengira bahwa dia menghargai kemampuannya, dan dia telah bekerja keras untuknya. Dia tidak menyangka bahwa Su Tianmu hanya bersikap baik padanya. Melihat Su Tianmu, arus hangat mengalir melalui hati dan wajahnya. Segala sesuatu yang dilakukannya sepadan hasilnya. Tetapi mengapa dia tidak pernah berani menghadapiku dan menunjukkan wajah aslinya? Ni Changming menggerakkan sudut mulutnya. Bagaimana dia harus menjawab pertanyaan ini? Wakil kepala, Anda tahu bahwa kepala tidak pernah tertarik untuk mengambil alih berbagai hal. Hua Xinyu mengerutkan bibirnya. Nampaknya memang seperti itu. Su Tianmu hanya akan kembali saat terjadi sesuatu yang penting, atau dia akan muncul tiba-tiba, hanya ingin menjadi bos yang tidak ikut campur. Dia cukup bebas dan santai sendiri, tapi saya kelelahan setiap hari. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut. Baik kamar dagang maupun sekte, semuanya dilemparkan kepadanya. Dia sangat lelah sehingga harapan hidupnya berkurang hingga puluhan tahun. Huang Junru mendengarkan percakapan antara keduanya dan menatap Hua Xinyu. Dia merasa tidak nyaman dalam hatinya dan bahkan tidak menyukai Hua Xinyu. Ketika pertama kali tiba di sini, dia merasa ada sesuatu yang salah dengan Hua Xinyu. Benar saja, intuisinya benar. Tetapi sekarang bukan saatnya mengkhawatirkan hal-hal ini. Tidak peduli apapun itu, kita bisa membicarakannya nanti. Wakil tuan rumah, saatnya kita bertemu tuan rumah. Atas peringatan Ni Changming, Hua Xinyu menarik napas dalam-dalam, mengangkat tangannya untuk menggenggam Su Tianmu, dan kemudian setengah berlutut. Bertemu dengan tuan rumah, Ni Changming dan Deng Surong berlutut dan memberi hormat kepada Su Tianmu. Yu Chongqing dan Fu Jiuxing tertegun sejenak, tetapi tidak berani lalai dan ikut memberi hormat kepada Su Tianmu. Namun, mengingat status mereka tidak perlu berlutut, mereka hanya perlu mengepalkan tangan dan membungkuk untuk menunjukkan rasa hormat. Bertemu dengan tuan rumah, lalu datanglah pasukan sejuta orang, semuanya setengah berlutut dan memberi hormat pada Su Tianmu. Pemandangan ini benar-benar mengejutkan semua orang di Tianjiang. Dia benar-benar pemilik menara Changlan. Sebenarnya, semua orang di Tianjiang samar-samar telah menebak sesuatu dalam hati mereka, tetapi mereka tetap terkejut ketika melihat bahwa semua orang di menara Changlan mengakui identitas Su Tianmu. Dia mungkin kepala sekolah termuda dalam sejarah Tianjiang. Aku tidak tahu apakah dia yang termuda. Lagi pula, usia tulangnya seharusnya sudah hampir 300 tahun sekarang, tetapi dia jelas orang pertama yang secara pribadi mendirikan sekte besar, orang pertama yang membawa sekte dari Huangjiang ke Tianjiang. Ini saja sudah cukup untuk membuatnya membuat sejarah. Semua orang bersemangat, dan persepsi serta sikap mereka terhadap Su Tianmu berubah drastis. Ini bukan sesuatu yang dapat dideskripsikan oleh seorang jenius. Bahkan jika seseorang berlatih selama 100 tahun untuk mencapai tingkat hukum langit dan bumi, apa yang dapat dilakukannya?
Itu hanya membuktikan bahwa Anda, seorang jenius, tidak sebanding dengan orang seperti Su Tianmu, apalagi seorang selebriti. Hanya mereka yang mampu membalikkan keadaan dan mengaduk-aduk situasi yang dapat disebut orang berpengaruh. Saat ini, mereka tidak bisa tidak membandingkan Ayn Rand dengan Su Tianmu. Ayn Rand telah menimbulkan banyak masalah ketika dia memasuki Tianjiang sebelumnya, tetapi sekarang, jelas bahwa Ayn Rand jauh lebih rendah daripada Su Tianmu. Keduanya memiliki warisan Saint Rilem yang sama, tetapi jalan hidup mereka sangat berbeda. Ayn Rand menjadi putra suci pertama dari sekte Ling Qiao, tetapi pada akhirnya dia masih tunduk pada satu kekuatan. Namun, Su Tianmu mendirikan sekte besar dengan kultivasinya di alam Xuanzhen, bukan, itu adalah kultivasinya di alam Danyuan. Ketika dia mencapai alam Xuanzhen, dia mampu menghadapi 5 kekuatan besar sendirian. Hanya orang seperti itu yang benar-benar dapat disebut selebriti dan dihormati semua orang. Saya harus mengakui bahwa dia telah berulang kali menciptakan keajaiban, tetapi dia juga sangat berani. Baru beberapa waktu lalu Menara Changlan menjadi terkenal, tetapi berani menghadapi 5 kekuatan besar secara langsung. Saya khawatir menara ini akan dibagi-bagi dan disantap oleh 5 kekuatan besar di masa mendatang. Sekalipun Su Tianmu memimpin Menara Changlan menuju kemenangan hari ini, mereka tidak mengira Menara Changlan dapat terus menghadapi 5 kekuatan utama secara langsung. Saat ini, 5 kekuatan utama tidak menggunakan semua sumber daya mereka. Setelahnya, mereka pasti akan merumuskan rencana yang lebih canggih untuk menyerang Menara Changlan. Menang sesaat bukanlah kemenangan, kuncinya adalah menjadi yang tertawa terakhir. Su Tianmu menghabiskan begitu banyak warisan di sini, mereka tidak berpikir Su Tianmu dapat memimpin Menara Changlan sampai akhir. Belum lagi keturunan kuno memiliki kelebihan yang tak tertandingi atas Menara Changlan, yakni mereka dapat mencari bantuan dari alam atas. Tidak peduli seberapa kuatnya Su Tianmu, dia hanya bisa mengambil warisan orang suci, tetapi bahan dan fondasinya tidak dapat diubah. Keturunan zaman dahulu dapat meminta kepada dunia atas materi dan harta yang lebih baik dan lebih banyak yang bukan milik dunia ini, kapan saja. Keempat orang dari 3 klan kuno memandang orang-orang dari Menara Changlan yang semuanya berlutut ke arah Su Tianmu, menelan ludah karena terkejut, dan ekspresi mereka berangsur-angsur menjadi tegas. Su Tianmu, kami akui bahwa kamu memang cukup kuat, tetapi apakah kamu pikir kamu memiliki kualifikasi untuk melawan kami? Anda pasti akan menyesalinya dan akan dikubur bersama kami. Menanggapi raungan keempat orang itu, Su Tianmu tersenyum tanpa komentar, melambaikan tangannya, dan mengaktifkan formasi berbasis manusia. Beberapa serangan menewaskan keempat orang, tidak meninggalkan jejak, bahkan jiwa mereka. Bersihkan medan perang. Sekarang semua orang dari 5 kekuatan utama dan sekte Cao Tian telah terbunuh, saatnya menghitung panen. Semua orang dari berbagai kekuatan di Tianjiang, kecuali orang-orang dari 5 kekuatan utama yang secara kolektif marah, sisanya penuh dengan rasa iri. Menara Changlan menghasilkan banyak uang kali ini. Kekayaan mereka tak tertandingi oleh 5 kekuatan utama. Saya khawatir semua kekayaan mereka telah dihabiskan untuk formasi. Bahkan jika kekayaan umpan meriam di 5 kekuatan utama dikeluarkan, itu mungkin cukup untuk menyamai kekayaan mereka di alam hukuman surgawi. Yang terpenting adalah Gedung Changlan hanya merugi lebih dari 10.000 orang, tetapi meraup untung lebih dari 300.000 yuan. Tidak cukup untuk menggambarkannya sebagai menjadi kaya dalam semalam. Sekalipun para umpan meriam itu tidak membawa keluar seluruh harta benda keluarga mereka, masing-masing dari mereka akan selalu membawa banyak harta benda, seperti benda-benda berharga dan ramuan ajaib. Sekalipun setiap orang tidak punya banyak, tetapi bila dijumlahkan jumlahnya sungguh luar biasa. Selain para umpan meriam itu, mereka yang berada di alam hukuman surga dan alam hukum langit dan bumi tidak ada di sini untuk mahtai, dan mereka pada dasarnya menyimpan semua aset mereka di sana. Aset mereka sendiri sudah cukup bagi Changlan Tower untuk menghasilkan banyak uang. Menara Changlan segera membersihkan medan perang, dan Su Tianmu mengangkat tangannya dan melambai, membunyikan panggilan bagi pasukan untuk mundur. Kembali ke sekte. Alasan mereka kembali ke sekte dengan cepat bukanlah karena mereka takut 5 kekuatan besar akan bangkit kembali, tetapi untuk berjaga-jaga terhadap serangan mereka terhadap sekte tersebut. Dengan jutaan pasukan mereka yang keluar dengan kekuatan penuh, pertahanan sekte itu pasti lemah, jadi mereka tentu saja harus berjaga-jaga terhadap kebakaran di halaman belakang. Mereka membawa formasi teleportasi kembali ke sekte,
sementara pemimpin formasi tetap tinggal untuk melindungi jalan mundur mereka dan menghancurkan formasi yang diukir, serta menghabiskan seluruh basis formasi, untuk mencegah siapapun mengambil keuntungan dari mereka dan menunggu kesempatan. Jelaslah, kelima kekuatan utama tidak bereaksi begitu cepat. Mereka tiba-tiba menjadi begitu ketakutan sehingga waktu yang mereka miliki hanya cukup untuk mengambil keputusan, tetapi tidak ada waktu untuk mengambil tindakan sama sekali. Setelah kembali ke sekte, Su Tianmu memerintahkan penguatan pertahanan sekte dan memanggil semua pengikut, membuat sekte tersebut sekuat tong besi. Di aula alam spiritual ruang waktu 50 kali lipat, Su Tianmu duduk di singgasana guru kepala. Boneka Changlan telah menghilang tanpa jejak, dan dia tidak lagi berubah wujud menjadi Changlan. Bertemu dengan tuan rumah, Ni Changming, Fu Jiuxing dan yang lainnya berdiri dalam dua baris dan memberi hormat kepada Su Tianmu. Huang Junru berdiri di tengah aula dan memberi hormat kepada Su Tianmu sambil tersenyum. Tidak perlu bersikap sopan, Su Tianmu meminta Ni Changming dan yang lainnya untuk berdiri, menatap Huang Junru sambil tersenyum, dan memintanya untuk datang. Huang Junru masih mengenakan gaun panjang yang sama. Dia perlahan berjalan menuju tangga dan tiba di depan Su Tianmu. Su Tianmu menariknya untuk duduk di pangkuannya. Melihat ini, Ni Changming dan yang lainnya memberi hormat kedua kalinya dengan sangat bijaksana. Temui tuan rumah. Melihat mereka memberi hormat dengan hormat, Huang Junru tersenyum malu-malu. Di sekte Qintian, dia hanya dikanonisasi sebagai orang suci, dan ada banyak orang dengan status lebih tinggi darinya. Tak disangka, sesampainya di Changlan Tower, ia tiba-tiba menjadi istri sang pemilik tower, sungguh tak ada duanya. Tidak perlu bersikap sopan, semua orang berdiri tegak. Hua Xinyu memandang Huang Junru dengan ekspresi yang sangat rumit. Dulu dia sangat dekat dengan Su Tianmu, tapi juga sangat jauh. Sekarang dia masih dekat dengan Su Tianmu, tetapi juga semakin jauh. Tujuan pengembangan di masa mendatang akan tetap berfokus pada formasi dan melakukan segala yang kami bisa untuk meningkatkan kekuatan kami. Hasil panen hari ini tidak perlu disimpan di gudang utama, akan langsung dibagikan ke semua orang. Tuan rumahnya bijaksana. Mengenai masalah-masalah utama sekte, kalian bisa mendiskusikannya sendiri. Jika ada yang tidak bisa kalian putuskan, datanglah kepadaku untuk keputusan akhir. Sekalipun dia kembali dengan identitasnya sendiri, Su Tianmu tetaplah seorang bos yang tidak ikut campur. Lagi pula, krisis itu telah teratasi sementara dan sekaranglah saatnya baginya untuk melakukan urusannya sendiri. Selamat tinggal, tuan rumah. Melihat Su Tianmu membawa Huang Junru pergi, Ni Changming dan yang lainnya tahu apa yang harus dilakukan. Mereka diam-diam mengantar Su Tianmu pergi dan kemudian memulai berbagai urusan. Su Tianmu menggendong Huang Junru dan langsung bergegas ke kamar tidur yang disediakan untuknya di Menara Changlan. Dia dengan santai membuka formasi dan mengaktifkan perlindungan sehingga tidak ada seorang pun yang dapat mengganggu mereka. Kakakmu, mengapa kamu terburu-buru? Huang Junru menatap tempat tidur besar di depannya dan rona merah muncul di wajah cantiknya. Lagi pula, dia hanya berhubungan seks dengan Su Tianmu satu kali, jadi bagaimana dia bisa melepaskannya? Saya telah menanggung begitu banyak hal selama bertahun-tahun, dan saya tidak tahan lagi. Kata mereka, perpisahan sesaat lebih baik daripada pernikahan baru. Kita sudah puluhan tahun tidak bertemu, ditambah berbagai godaan yang dialaminya selama ini, bagaimana mungkin Su Tianmu sanggup menanggungnya sekarang? Melempar Huang Junru ke tempat tidur, Su Tianmu menerkamnya seperti serigala lapar. Lalu ada pakaian terbang, yang tidak cocok untuk anak-anak. Memem, bersikaplah lembut, kakakmu. Suara terengah-engah itu berlanjut sepanjang hari, dan mereka berdua secara bertahap menjadi lebih mahir dari yang tadinya canggung. Kakakmu, apakah kamu mau lagi? Aku sudah tidak tahan lagi. Kali ini aku yang akan berada di atas. Aku istri pemilik gedung, di atas semua orang. Aku juga ingin duduk di bawahmu. Di Sekte Chaotian, di alam spiritual ruang dan waktu, kelompok tetua tertinggi telah dilanda kekacauan. Kutu Kupret Tetua Agung ke-13 itu, semua salahnya karena punya ide buruk seperti itu. Menara Changlan bahkan tidak takut pada keturunan kuno, jadi mereka pasti tidak akan membiarkan kita pergi. Kita sudah selesai untuk saat ini. Aku benar-benar ingin menguliti Tetua Agung ke-13 dan memakan dagingnya. Sekalipun Tetua Agung ke-13 sudah meninggal, mereka tetap menyeretnya keluar dan mencambuk mahiyatnya. Sang Tetua Agung tetap diam,
menyaksikan mereka mengumpat dan berdebat. Dia sangat kesal, tetapi tidak punya pilihan selain putus asa. Apakah kalian sudah selesai berdebat? Namun melihat mereka bertengkar tiada henti, sang tetua agung tak kuasa menahan diri lagi. Ia pun membanting meja dan berteriak. Kelompok tetua tertinggi terdiam, semuanya tampak tidak senang. Mereka bertengkar untuk menutupi kepanikan dan ketakutan mereka, tetapi ketika mereka berhenti, kepanikan menyebar di wajah mereka. Bisakah pertengkaran menghasilkan solusi? Setelah berdebat sekian lama, apakah ada di antara kalian yang menemukan solusi? Tetua agung menatap mereka dengan dingin, dan semua tetua agung menundukkan kepala mereka tanpa bersuara. Tak seorang pun berbicara sepatah kata pun, tak seorang pun berani mengatakan apapun. Kita sekarang berdiri di seberang Menara Changlan. Tidak ada gunanya menyesal. Kita tidak bisa kembali. Hubungi Sekte Qintian, Sekte Lingqiao, dan 3 klan kuno, dan beritahu mereka bahwa kita akan mengikuti jejak mereka mulai sekarang. Semua tetua tertinggi terkejut. Mereka sudah membayar cukup untuk 5 kekuatan utama, dan sekarang mereka harus mengikuti perintah 5 kekuatan utama dan menjadi adik-adik mereka. Grand Elder, tidak, sama sekali tidak. Sikap dari 5 kekuatan besar sangat jelas. Mereka hanya memperlakukan kita sebagai umpan meriam. Jika kita terus setia kepada mereka, itu hanya akan menyebabkan sekte kita menderita kerugian yang lebih besar. Grand Elder, kita tidak bisa terlibat dalam masalah ini lagi. Sang tetua agung memandang mereka dan mendengus, sudah waktunya, dan kalian masih bermimpi untuk sendirian. Kita sudah ikut berperang. Tidak peduli pihak mana di Menara Changlan dan 5 kekuatan utama yang menang, kita tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Sekarang katakan padaku, siapa yang akan menang? Para tetua agung itu saling berpandangan sambil tergagap. Mudah untuk mengatakan pihak mana yang akan menang. Itu pasti 5 kekuatan utama. Meskipun kelima pasukan utama menderita kerugian besar dalam pertempuran ini, mereka tidak mengalami kerusakan serius. Mereka pasti akan menyerang Menara Changlan lagi. Apakah menurutmu Menara Changlan dapat bertahan? Kelompok tetua tertinggi tetap diam. Itulah yang mereka pikirkan, tetapi apa hubungannya ini dengan terus menjadi umpan meriam? Menara Changlan pasti akan menaruh dendam terhadap kita, tetapi mereka tidak akan punya kesempatan untuk membalas dendam terhadap kita. Kami sudah mengirimkan pasukan. Jika kami tidak peduli, menurutmu apa yang akan dilakukan kelima pasukan utama terhadap kami? Menara Changlan pasti akan hancur, tetapi jika mereka ingin menghancurkannya, 5 kekuatan utama juga akan menderita kerugian besar, dan kemudian mereka akan menyalahkan kerugian itu pada kita. Bisa dibayangkan berapa banyak keuntungan yang akan mereka peroleh jika mereka merobohkan gedung Changlan. Kelompok tetua tertinggi terdiam lagi. Kekuatan warisan Sutianmu sudah pasti mencapai batasnya. Saat itu, bahkan jika 5 kekuatan utama membagi Sutianmu, mereka tidak akan mendapat banyak keuntungan. Namun meski begitu, 5 kekuatan utama tidak akan pernah melepaskan Menara Changlan. Hingga kini, pertarungan bukan lagi sekadar masalah kebencian dan kepentingan, tetapi masalah muka. Keturunan kuno tidak pernah membiarkan siapapun memprovokasi mereka. Sekarang mereka telah dipukuli habis-habisan oleh Changlan Tower. Jika mereka tidak menghancurkan Menara Changlan, bukankah itu sama saja dengan memberitahu semua orang bahwa mereka, keturunan kuno, dapat memprovokasi mereka kapan saja. Dan jika mereka tidak mengambil tindakan lagi setelah mengambil tindakan sekali, itu akan dianggap sebagai pengkhianatan oleh 5 kekuatan utama. Setelah Menara Changlan hancur, mereka tidak akan pernah punya kehidupan yang baik. Jika Anda tidak yakin, maka carilah cara yang lebih baik. Semua tetua agung terdiam, namun mereka mengutuk tetua agung ke-13 dalam hati mereka. Kalau bukan karena ide bodoh tetua agung ke-13, mereka tidak akan naik ke kapal bajak laut ini dan tidak bisa turun. Karena kamu tidak punya cara yang lebih baik, maka lakukanlah dengan caraku. Kirim pesan ke 5 kekuatan utama dan ikuti perintah mereka. Ya, seorang tetua tertinggi tidak punya pilihan selain mengeluarkan slip giok komunikasi dan berkomunikasi dengan 5 kekuatan utama. Selanjutnya, tunggu saja dengan tenang. Setelah menunggu setengah jam, akhirnya saya mendapat balasan. Grand Elder, mereka setuju. Ekspresi para tetua agung dan yang lainnya tidak berubah sama sekali. Mereka mengajukan diri untuk menjadi umpan meriam, dan akan jadi neraka jika kelima kekuatan utama tidak setuju. Tetapi mereka meminta kami untuk memberikan mereka semua materi pelatihan.
Apa? Sang Tetua Agung mengerutkan kening mendengar permintaan ini. Bahan pembentukan. Ingin semuanya. Apa yang ingin mereka lakukan? Setelah merenung sejenak, dia mengangkat kepalanya dan berseru, mereka ingin membangun pasukan formasi seperti Menara Changlan. Pasukan formasi Menara Changlan telah membawa guncangan besar ke seluruh Tianjiang. Sekarang, tidak peduli pasukan manapun mereka semua iri dengan kekuatan pasukan formasi. Tampaknya kelima kekuatan utama akan membalas dengan cara mereka sendiri. Mereka juga meminta untuk meminjam semua master formasi kami dan segera berangkat. Wajah Sang Tetua Agung menjadi gelap. Dengan semua bahan formasi dan semua master formasi, siapa yang akan bertanggung jawab atas perlindungan dan pemeliharaan normal sekte mereka? Selain itu, bukan hanya 5 kekuatan utama saja yang ingin mempelajari formasi pasukan Menara Changlan. Mereka juga ingin mempelajari dan melatih pasukan formasi. Jika semuanya diberikan kepada 5 kekuatan utama, saya khawatir gagasan ini tidak akan terwujud dalam 100 tahun. Di samping itu, dua permintaan ini sudah berlebihan. Apakah ada permintaan lagi? Ini untuk menangkap mereka dan menyiksa mereka sampai mati. 5 kekuatan utama meminta kami untuk membeli material susunan dalam jumlah besar, tidak peduli seberapa mahal atau murahnya. Kami akan membeli sebanyak yang kami bisa. Kita tidak hanya dituntut untuk mengumpulkan lebih banyak material susunan, tetapi juga memastikan agar material tersebut tidak jatuh ke tangan Menara Changlan sebanyak mungkin. Setelah mendengar ini, meskipun Tetua Agung marah, dia juga memahami tujuan tindakan 5 kekuatan utama. Jumlah material dan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk membentuk satu pasukan formasi adalah angka yang sangat besar, dan konsumsi ini ibarat lubang tanpa dasar. 5 kekuatan utama tidak hanya harus membentuk pasukan formasi sendiri, tetapi juga harus membuat Menara Changlan tidak mungkin menebus konsumsi, membuat Menara Changlan tidak berdaya meskipun tidak memiliki nasi untuk dimasak. Mereka sangat penuh perhitungan. Kirim pesan kembali. Kami pasti akan memberikan dukungan yang kuat, tetapi kami juga akan membentuk pasukan formasi dan bergegas ke garis depan. Ingin menghancurkan mereka sekaligus. Tidak ada hal baik seperti itu. Tetapi dia tidak bisa menolaknya secara terbuka. Tapi dia telah mengajukan diri untuk menjadi umpan meriam, jadi dia tidak bisa menolaknya begitu saja, kan? Setelah pesan terkirim, para tetua tertinggi Sekte Chaotian diam-diam menunggu balasan. Membalas. Mereka setuju, tetapi mereka masih harus menyerahkan beberapa materi formasi, dan setidaknya 100 master formasi harus dikirim. Dia juga mengatakan bahwa kita harus membeli bahan-bahan formasi dari luar dengan cara apapun, dan kita tidak boleh membiarkan gedung Changlan membeli satu pun bahan formasi. Mendengar jawaban ini, wajah para tetua agung semuanya tampak tidak senang. Mereka semua mengatakan bahwa mereka ingin membentuk pasukan formasi, dan mereka juga ingin agar pasukan itu menyerahkan bahan-bahan formasi. Jadi, haruskah mereka membentuk pasukan formasi? Masih ada 100 master formasi. Mengirim mereka keluar sama saja seperti melemparkan roti daging pada seekor guguk, mereka tidak akan pernah kembali. Menara Changlan membuat semua orang menyadari kekuatan pasukan formasi. Status master formasi meningkat tajam, dan semakin banyak semakin baik. Kekuatan manapun yang ambisius akan memperlakukan para master formasi sebagai harta karun mereka. Jika mereka mengirim 100 master formasi ini, mereka pasti akan menjadi sasaran 5 kekuatan utama dan dibagi-bagi. Dan mereka telah memutuskan untuk menjadi pion bagi 5 kekuatan utama. Ini adalah perilaku yang sangat menurunkan moral. Bahkan jika 5 kekuatan utama tidak mengatakan apa-apa, 100 master formasi akan mencoba yang terbaik untuk tetap berada di 5 kekuatan utama. Sang Tetua Agung memikirkan hal ini dan mendesah tak berdaya. Pada titik ini, dia tidak punya pilihan lain selain menerimanya, tidak peduli seberapa besar harganya. Pergi dan provokasi master formasi. Setelah terdiam sejenak, ia menambahkan, ingat satu hal, pilih mereka yang belum menguasai formasi inti dan memiliki potensi rendah. Untuk menyusun suatu formasi pasukan, unsur pertama adalah ketua formasi, dan unsur kedua adalah formasi itu sendiri. Kalau yang kita punya hanya master formasi tetapi tidak punya formasi manusia yang kuat, kita bagaikan tukang masak yang tidak punya nasi. Ya, kirim sebagian materi pelatihan terlebih dahulu. Jika mereka tidak puas, suruh mereka mengirimkannya secara bertahap. Sang Tetua Agung berdiri dan mengumumkan rencana tindak lanjut. Pergi dan beli semua material formasi yang tersedia sekarang juga,
tetapi prioritas pertama adalah membangun pasukan formasi kita sendiri. Buka semua warisan untuk para master formasi tingkat 8 ke atas untuk penelitian. Pastikan mereka mengembangkan formasi berbasis manusia yang lebih andal dan lebih kuat. Dan biarkan mereka mempelajari cara membuat formasi berbasis manusia membawa kekuatan warisan dan memaksimalkan kekuatan warisan. Kekuatan jurus terakhir Sutianmu membuat banyak orang iri. Siapapun yang mampu menguasai jurus itu tidak akan menjadi tak terkalahkan di Tianjiang, tetapi pasti akan mampu berdiri teguh di Tianjiang. Langkah itu membuktikan kepada semua orang bahwa kekuatan warisan dapat digunakan melalui formasi, dan area pembunuhan dapat diperluas setidaknya 10 kali lipat. Keuntungan lainnya adalah dapat sangat menghemat kekuatan warisan. Penghematan tidak hanya dicapai melalui area pembantaian, tetapi juga melalui amplifikasi formasi. Mereka telah mempelajarinya dengan cermat. Ketika Sutianmu menggunakan formasi berbasis manusia untuk membunuh kekuatan warisan, kekuatannya tidak berkurang banyak. Jumlah yang digunakan pada satu waktu hanya setengah atau bahkan sepertiga dari jumlah biasanya. Bagaimana mungkin seseorang tidak iri dengan keterampilan ajaib seperti itu? Ya, Sekte Chaotian tengah melaksanakan tujuan besarnya dengan penuh semangat, dan 5 kekuatan utama bekerja keras untuk membangun formasi pasukan yang besar. Namun, dibandingkan dengan kekuatan lain, kelima kekuatan utama agak percaya diri dalam membentuk pasukan. Mereka telah mempelajarinya sebelumnya, tetapi karena investasi dalam pembentukan pasukan terlalu besar dan manfaatnya terlalu kecil, maka secara bertahap hal itu ditangguhkan. Di masa lalu, mereka pada dasarnya tidak memiliki saingan di Tianjiang, dan perang sulit untuk dimulai. Membentuk pasukan besar untuk membentuk formasi adalah pemborosan uang belaka. Tentu saja, tidak ada manfaatnya untuk tidak bertarung, jadi lebih baik mempelajari harta karun dan menjadi lebih kuat di bidang lain. Namun setelah menderita kerugian besar di tangan Menara Changlan, mereka memutuskan untuk membangun pasukan formasi yang lebih kuat. Mereka tidak lagi memedulikan sumber daya dan uang, dan mereka berinvestasi besar dalam sumber daya, bersedia melakukan apa saja untuk membangun formasi pasukan yang paling kuat. Sekarang mereka telah terperangkap dalam perlombaan senjata yang gila-gilaan, dan inilah saatnya untuk memamerkan otot-otot mereka. Tanpa disadari, pasukan formasi telah menjadi patokan. Saya khawatir di masa depan, yang akan dibandingkan bukanlah kekuatan dan fondasi sekte, tetapi persaingan pasukan formasi. Siapapun yang memiliki formasi dan pasukan yang lebih kuat akan lebih percaya diri dan memiliki lebih banyak suara. Tak lama kemudian, pasukan lain di Tianjiang mengetahui hal itu. 5 kekuatan utama dengan panik membentuk pasukan formasi. Apakah mereka melihat kekuatan pasukan formasi Menara Changlan, sehingga mereka ingin bertempur mahtei-mahteihan di sini? 10 kali lipat gaji untuk merekrut master formasi. 3 kali lipat harga untuk membeli material formasi. Ini gila, 5 kekuatan utama semuanya gila. Saya khawatir pertempuran di masa depan tidak akan menjadi ajang persaingan jumlah dan jumlah orang kuat. Ini akan benar-benar memicu gelombang antusiasme bagi pasukan formasi. Tidak, kita tidak boleh tertinggal, cepat bentuk pasukan formasi. Semua kekuatan utama di Tianjiang menjadi sibuk. Tidak peduli seberapa kuat atau lemah, kaya atau miskin, mereka semua berusaha membangun pasukan formasi yang kuat. Melihat informasi yang datang dari seluruh Tianjiang, Ni Changming dan anak buahnya sangat khawatir. 5 kekuatan utama juga akan bersaing dengan kita dalam formasi pasukan. Apa yang harus kita lakukan? Para master formasi dan master formasi transenden mereka jelas tidak kalah dengan kita, dan mereka telah mewarisi banyak formasi. Yang terpenting adalah mereka memiliki material formasi yang tidak tersedia di dunia ini. Bagaimana kita bisa membandingkannya dengan mereka? Kudengar mereka sudah meneliti cara membuat formasi berbasis manusia yang membawa kekuatan warisan. Begitu mereka menemukannya, kita tidak akan punya keuntungan sama sekali. Ni Changming dan yang lainnya merasa kepala mereka begitu besar hingga sepertinya akan meledak. Satu-satunya keuntungan mereka akan segera hilang, bagaimana mungkin mereka tidak cemas dan kesal. Mereka mempunyai pasukan berkekuatan 1 juta orang dan formasi 1 juta orang, tetapi manakah dari 5 kekuatan utama yang tidak dapat melatih formasi 1 juta orang? Sebagian besar dari pasukan mereka yang berjumlah 1 juta orang berada di bawah alam manusia surgawi, tetapi kelima kekuatan utama pasti dapat bergabung untuk membentuk formasi berbasis manusia dengan kekuatan 1 juta alam manusia surgawi.
Seberapa dahsyatkah itu? Aku bahkan tidak berani memikirkannya. Wakil bos, 5 kekuatan utama masih mencari master formasi dengan panik, dan perolehan material formasi bahkan lebih gila lagi. Kita hanya dapat membeli kurang dari 1000 kg material formasi setiap hari sekarang. 1000 kg material formasi bukanlah jumlah yang besar bahkan untuk seorang individu, dan untuk seluruh sekte, itu adalah jumlah yang sangat kecil. Jumlah material formasi yang dapat kami terima semakin berkurang. Tidak lama lagi kami hanya akan menerima kurang dari 100 kg material formasi setiap hari. Pelipis Hua Xinyu terasa sakit ketika dia mendengarkan laporan ini dan berbagai data literal. Apa yang harus dilakukan? Dia tidak dapat memikirkan solusi yang baik, dan tidak ada orang lain yang dapat memikirkannya. Wakil Tuan Tanah, mengapa Anda tidak meminta Tuan Tanah untuk memikirkan solusinya? Dalam pertempuran terakhir, kami kehilangan hampir setengah dari markas kami. Jika material formasi tidak diisi ulang, pasukan formasi kami mungkin tidak dapat mengumpulkan kekuatan tempur. Hua Xinyu menggosok alisnya dan tidak punya pilihan selain pergi ke Su Tianmu. Bahkan Fu Jiuxing tidak dapat memikirkan solusi yang baik. Kepada siapa lagi dia bisa pergi kalau bukan Su Tianmu? Pemilik, Hua Xinyu baru saja berdiri ketika dia mendengar penjaga di luar memanggilnya dengan hormat. Dia mendongak dan melihat Su Tianmu berjalan masuk dengan wajah berseri-seri. Di mana tuan rumahnya? Huang Junru disiksa begitu parah oleh Su Tianmu hingga dia harus meminum pil penyembuh. Dia tidak berani keluar menemui siapapun dan hanya berlatih di kamar tidurnya. Pemilik, semua orang di kedua sisi bergegas berdiri dan membungkuk hormat kepada Su Tianmu. Su Tianmu berjalan ke singgasana pemilik gedung, tetapi tidak duduk. Dia berbalik dan menatap semua orang. Apa yang telah terjadi? Hua Xinyu mengumpulkan pikirannya dan melaporkan semua masalah yang baru saja dihadapinya. Setelah mendengarkan ini, Su Tianmu mengerutkan kening dan berpikir, dengan kata lain, yang paling kita kekurangan sekarang adalah bahan formasi, kan? Hua Xinyu mengangguk, dan Su Tianmu mendapat ide dan segera memikirkan solusi. Kita tidak punya bahan untuk formasi itu, jadi ayo kita rampok mereka. Hua Xinyu dan yang lainnya tercengang. Sekarang seluruh Tianjiang sedang menatap mereka, dan 5 kekuatan utama mungkin akan bangkit kembali kapan saja. Bagaimana mereka bisa merampoknya? Di mana bisa ambil? Guru, bahan-bahan untuk formasi-formasi itu dikonsumsi dengan kecepatan yang sangat tinggi setiap saat di Tianjiang. Jika kita merampok pasukan-pasukan kecil dan menengah, kita tidak akan dapat memperoleh banyak bahan untuk formasi-formasi itu. Akan sulit bagi pasukan menengah dan besar untuk menyerang kita, terutama karena kita tidak mampu membuang-buang waktu. Jika kita melakukan ini, kita akan menjadi musuh Tianjiang sepenuhnya. Hua Xinyu mengungkapkan kekhawatirannya. Sekarang musuh mereka hanya 5 kekuatan besar dan paling banyak 1 sekte lagi, Sekte Chaotian. Jika mereka menyerang kekuatan lain saat ini, mereka pasti akan menentang seluruh Tianjiang. Kehidupan akan sangat sulit saat itu, belum lagi mereka harus mempertimbangkan apakah mereka dapat kembali dengan selamat setelah pergi menyerang. 5 kekuatan utama tidak akan melepaskan kesempatan apapun untuk memusnahkan mereka. Sekalipun mereka tidak menyerang bangunan utama, memusnahkan orang-orang yang mereka kirim akan menyebabkan kerusakan besar pada mereka. Kekuatan kecil dan menengah tidak diperhitungkan. Su Tianmu menggelengkan kepalanya. Hal ini membuat Hua Xinyu dan yang lainnya bingung. Jika mereka tidak menyerang kekuatan kecil dan menengah, siapa yang harus mereka serang? Kekuatan besar. Jangan bercanda, hanya ada beberapa pasukan besar yang tersisa di Tianjiang. Merupakan suatu berkah bahwa Sekte Tianluo tidak ikut campur dalam perang ini. Jika ada kekuatan besar lain yang terlibat, maka tidak akan ada harapan. Ayo kita rampok yang dari Menara Bauhinia. Apa? Perkataan Su Tianmu sungguh mengejutkan. Hua Xinyu dan yang lainnya menatapnya dengan tak percaya. Mereka pernah merampok Menara Zijing, jadi mengapa mereka merampok lagi? Terakhir kali kita merampok Menara Zijing, untung saja Menara Zijing tidak datang untuk membalas. Jika mereka terus merampok, Menara Zijing harus bergabung dengan 5 kekuatan utama untuk menghancurkan mereka. Melihat mereka semua tidak setuju, Su Tianmu tersenyum dan mengutarakan pendapatnya. Orang-orang di gedung Zijing semuanya adalah pembunuh. Mereka terbiasa sendirian, jadi mereka pasti tidak akan memperhatikan formasi. Dengan kata lain,
Kecil kemungkinan mereka akan membentuk pasukan formasi besar, jadi konsumsi material formasi pasti kecil. Itulah poin pertama. Poin kedua adalah bahwa Menara Zijing adalah musuh publik Tianjiang. Jika kita merampok mereka, tidak akan ada yang keberatan. Bagaimana mereka akan membalas dendam? Apakah mereka akan menyatukan 5 kekuatan utama untuk membalas dendam kepada kita? Saya khawatir 5 kekuatan utama tidak berani melakukannya. Bahkan jika 5 kekuatan utama berani bekerja sama dengan Menara Zijing, mereka hanya dapat bekerja sama secara pribadi, yang tidak menimbulkan banyak ancaman bagi kita. Hua Xinyu dan yang lainnya membuka mulut, ingin membantah tetapi tidak tahu bagaimana mengatakannya. Tuan, ide Anda bagus, tetapi itu hanya bisa menjadi solusi cepat. Selain itu, kita tidak tahu bagian mana dari gedung Zijing yang memiliki material susunan terbanyak. Kita tidak bisa begitu saja menyerang gedung utama gedung Zijing, bukan? Belum lagi apakah kita bisa bertarung atau tidak, kita bahkan tidak tahu di mana markas besar gedung Bauhinia berada. Su Tianmu tersenyum dan melemparkan kepingan giok kepada Yu Chongqing. Ini adalah rumah harta karun Menara Zijing. Material susunan yang terkumpul tidak kalah dengan tempat yang kita serang terakhir kali. Kau pimpin pasukan susunan yang besar dan pastikan untuk bertarung dengan cepat dan tegas. Jika Anda menghadapi bahaya, gunakan kekuatan para dewa untuk menyelesaikan pertempuran. Dia telah memberikan kekuatan suci kepada Yu Chongqing sebelumnya, dan ini untuk memberitahunya agar tidak berhemat dan memberi lebih banyak saat dia kehabisan. Yu Chongqing membelai slip giok itu dan kemudian menangkupkan tinjunya untuk menerima perintah. Saya pasti akan menyelesaikan tugas itu. Tuan Fu, Su Tianmu menatap Fuji Uxing, aku akan memberimu tugas. Temukan alam spiritual yang hilang atau alam rahasia ruang dan waktu, hancurkan ruang tersebut, dan gali bahan-bahan untuk formasi. Fu Jiuxing mengerutkan kening. Dia tidak memiliki banyak kekuatan asli yang tersisa, dan dia hanya menggunakannya untuk menghancurkan ruang dan menemukan material untuk formasi. Bukankah itu agak terlalu boros? Dan jika dia melakukan ini, apa yang akan Anda lakukan? Ya, tuan rumah. Tetapi sekarang ini adalah masalah hidup dan mati, dia tidak peduli dan harus mematuhi perintah. Aku akan mencari cara untuk menangani material formasi yang tersisa. Setelah Yu Chongqing dan Fu Jiuxing membawa orang-orang mereka pergi, Su Tianmu memandang orang-orang yang tersisa dan bertanya, bisakah sekte mendapatkan kunci rahasia makam pedang? Dia ingat bahwa Cai Bin pernah berkata bahwa makam pedang akan membagikan kunci-kunci rahasia kepada setiap sekte besar untuk menarik para jenius sekte itu ke makam pedang. Dia bertanya-tanya apakah Menara Changlan telah menghubungi makam pedang selama periode ini dan memperoleh kunci rahasia makam pedang dari mereka. Tuan, setelah Anda pergi terakhir kali, seorang pria kuat dari makam pedang datang berkunjung dan memberi Anda kunci rahasia makam pedang. Deng Surong berdiri dan dengan hormat mengeluarkan kunci rahasia makam pedang. Hanya satu potong. Tampaknya Jianzong tidak menganggap serius kekuatan baru mereka. Aku akan pergi ke makam pedang untuk meminjam beberapa bahan formasi. Makam pedang selalu terisolasi dari dunia, bahkan lebih terpencil dari keturunan Gongsun. Pastilah ia memelihara hubungan dengan alam atas, kalau tidak, bagaimana ia dapat berkembang sedemikian makmurnya dalam keterasingan. Jika Anda ingin membeli material untuk formasi, pergi ke makam pedang untuk membelinya tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang paling tepat. Deng Surong terkejut dan bertanya dengan tergesa-gesa, pemilik, apakah Anda pergi sendiri? Su Tianmu menggelengkan kepalanya, aku akan pergi dengan Junrou. Huang Junru juga telah mencapai 28 tulang pedang, yang menjadikannya sebagai bakat teratas di makam pedang. Membawa dia bersamamu lebih baik daripada membawa orang kuat lainnya. Lagi pula, mereka akan melakukan bisnis, jadi mengapa membawa begitu banyak orang? Jika 2 dari 28 tulang pedang mengunjungi makam pedang, mereka pasti akan mendapatkan banyak dukungan. Hanya ada satu kunci rahasia untuk masuk ke makam pedang, jadi tidak ada cara untuk membawa Huang Junru masuk sekarang juga. Hubungi saja Raja Pedang Giok secara langsung. Sayang sekali informasi kontak Kaisar Pedang tidak ditinggalkan. Kalau tidak, akan lebih mudah untuk menangani masalah ini. Namun pada awalnya dia tidak menyangka kalau kejadiannya akan secepat itu, jadi dia mengeluarkan slip giok untuk mengirim pesan dan menghubungi Raja Pedang Giok. Raja Pedang Giok tidak sedang berlatih saat ini dan menjawab dengan cepat.
Melihat bahwa dia akan datang ke makam pedang dan membawa seseorang dengan 28 tulang pedang, dia langsung setuju dan datang menemuinya secara langsung. Orang kuat dari Jianzhong akan segera kembali, silakan buat pengaturan. Setelah berkata demikian, Su Tianmu mengeluarkan selembar batu giok dan meletakkannya di antara alisnya, lalu mengukir beberapa formasi di dalamnya. Ini adalah formasi berbasis manusia yang lebih kuat. Saya yakin bahwa para master formasi transenden itu sudah sangat ahli dalam hal ini, dan kerja sama para murid telah mencapai tingkat tertentu. Mereka seharusnya mampu mengendalikan formasi ini. Melempar slip giok ke Deng Surong, formasi ini semua diberikan oleh Kaisar Abadi Gila. Kelima kekuatan utama semuanya memiliki warisan di atas yang mulia surgawi, dan mereka mungkin dapat mengembangkan formasi ke tingkat yang tidak lebih rendah dari mereka. Namun, Santo Naga Dao tidak mengetahui apapun tentang formasi, jadi Kaisar Abadi Gila hanya dapat memberikan beberapa formasi berbasis manusia yang lebih kuat yang dapat digunakan. Deng Surong mengambil slip giok dan menatap Su Tianmu dengan kaget. Formasi berbasis manusia yang diberikan kepada mereka sebelumnya sudah cukup kuat, dan kekuatannya cukup untuk mengejutkan seluruh Tianjiang. Sekarang kita diberi formasi berbasis manusia yang lebih kuat, jadi bukankah kita akan menjadi tak terkalahkan saat bertarung berikutnya? Selama bahan formasi mencukupi, tidak perlu khawatir tidak menjadi yang terbaik di Tianjiang. Deng Surong hampir menjadi gila karena kegembiraan. Selama formasi berbasis manusia yang lebih kuat ini selesai dan bahan untuk formasi tersebut tersedia, dia akan mampu membunuh siapapun yang menghalangi jalannya, bahkan para dewa. Silakan saja, ya, saya pasti akan menyelesaikannya. Menyaksikan Deng Surong pergi dengan penuh semangat, Su Tianmu memandang para pemimpin sekte yang tersisa. Saat orang kuat dari makam pedang tiba, bawa dia ke kamar tidurku. Ya, para eksekutif senior yang tersisa dengan hormat memperhatikan Su Tianmu pergi, dan baru menyadari setelah dia pergi bahwa mereka basah oleh keringat dingin. Ketiga metode yang diajukan Su Tianmu kedengarannya sederhana, tetapi begitu berani sehingga mereka masih ketakutan sekarang. Setiap metodenya gila. Tapi Su Tianmu juga memberi mereka harapan besar. Selama mereka dapat menyelesaikan formasi berbasis manusia yang lebih kuat, mereka akan menjadi nomor satu di Tianjiang. Sesampainya di kamar tidur, Su Tianmu menggendong Huang Junru yang sedang berlatih dan terus mesra dengannya untuk beberapa saat. Baru setelah mendengar laporan itu dia mengenakan pakaiannya dan keluar dari kamar tidur. Su Tianmu. Ketika Raja Pedang Giok melihat Su Tianmu keluar mengenakan pakaian yang indah, matanya sedikit berbinar. Lalu ketika dia melihat Huang Junru mengikutinya keluar, matanya berbinar lebih terang. Wanita cantik seperti itu sungguh menakjubkan. Dia selalu bangga dengan penampilan dan bentuk badannya, tetapi di depan Huang Junru, dia merasa malu pada dirinya sendiri. Dari segi bentuk badan, Huang Junru tidak kalah darinya, dari segi penampilan, Huang Junru memiliki kemurnian dan pesona, tidak peduli yang mana, dia lebih baik darinya. Ratu Pedang Giok. Su Tianmu menghampiri Ratu Pedang Giok, membungkuk, dan memperkenalkan Huang Junru kepadanya, ini istriku, yang telah mencapai 28 tulang pedang. Pedang Raja Giok memandang Huang Junru dan berseru dalam hati, dia sangat cantik dan memiliki bakat yang kuat. Itu benar-benar membuat orang iri, cemburu, dan penuh kebencian. Nyonya Su benar-benar berbakat dan kecantikannya tak tertandingi. Su Tianmu, kamu sungguh iri karena memiliki wanita secantik itu di sisimu. Su Tianmu tersenyum tipis, dan tidak terlibat dalam pembicaraan komersial yang berlebihan dengan Raja Pedang Giok. Dia berkata langsung, Junro dan aku sama-sama ingin memasuki makam pedang. Bisakah Raja Pedang Giok menerima kami bersama? Tentu saja, Raja Pedang Giok langsung setuju, aku di sini untuk membawa kalian berdua kali ini. Aku juga punya 3 kunci rahasia makam pedang ini. Kalian bisa menantang para ahli pedang di sekte untuk datang ke makam pedangku untuk bertukar dan berlatih. Terima kasih, Raja Pedang Giok. Su Tianmu mengambil kunci rahasia makam pedang dari Raja Pedang Giok dan pergi bersamanya. Mudah bagi Raja Pedang Giok untuk memasuki makam pedang. Selain alam roh ruang waktu, dia hanya menemukan suatu tempat secara acak dan menggunakan token identitasnya untuk berkomunikasi dengan makam pedang. Saat berikutnya, dia telah membuka jalan menuju makam pedang. Ayo pergi. Su Tianmu mengangguk, lalu mengikuti Raja Pedang Giok terbang menuju lorong bersama Huang Junru. Berdengung.
Ketika situasi berubah drastis, jalur itu segera ditutup dan semuanya kembali normal, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah pusing sejenak, Su Tianmu menatap pemandangan yang sudah dikenalnya di depannya dan tidak bisa menahan senyum. Huang Junru melihat sekeliling dengan takjub. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke Tanah Suci Makam Pedang, jadi wajar saja semuanya baru baginya. Su Tianmu, apakah kamu datang ke sini untuk berlatih lagi di Makam Pedang kali ini? Su Tianmu menggelengkan kepalanya dan berkata langsung, saya datang ke sini kali ini untuk membeli beberapa material susunan dari Anda. Mendengar ini, Raja Pedang Giok tidak menunjukkan banyak keterkejutan, tetapi menghela nafas, harus kukatakan, kamu menyembunyikannya dengan sangat baik. Tanpa disadari, Anda telah membangun kekuatan yang begitu besar, dan Anda melawan 5 kekuatan utama secara langsung. Kuncinya adalah Anda tidak pernah kalah. Anda benar-benar menakutkan. Cahaya aneh melintas di mata Ratu Pedang Giok saat dia menatap Su Tianmu. Su Tianmu adalah orang paling berbakat, cakap, dan mengejutkan yang pernah ditemuinya dalam hidupnya. Su Tianmu mengangkat alisnya karena terkejut, kalian semua tahu tentang ini. Tentu saja aku tahu. Raja Pedang Giok tersenyum dan berkata, meskipun makam pedangku terisolasi dari dunia luar, namun tidak sepenuhnya terputus dari dunia luar, dan jaringan informasinya tidak terlalu terbelakang. Kita tidak hanya mengetahui hal-hal ini, kita juga tahu bahwa 5 kekuatan utama sekarang secara agresif membeli material formasi, dengan panik memburu master formasi, dan membentuk pasukan formasi dengan segala cara. Sekarang pasukan formasi telah menjadi tren di Tianjiang. Su Tianmu, pertempuranmu telah membangunkan seluruh Tianjiang. Setelah mendengar ini, Su Tianmu tersenyum canggung. Dia pikir Jianzong tidak akan menerima berita secepat itu, dan dia bisa memanfaatkan waktu untuk mengirim pesan lainnya. Dia tidak menyangka semua orang mengetahuinya. Itu akan sulit untuk diatasi. Tidak, aku tidak bisa memanggilmu dengan namamu sekarang. Itu tidak sopan padamu. Sekarang aku harus memanggilmu Master Changlan. Raja Pedang Giok, tolong berhenti mengejekku. Su Tianmu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, kalau begitu aku tidak akan bertele-tele. Bawalah aku menemui Kaisar Pedang. Aku tidak akan pernah kembali dengan tangan kosong. Raja Pedang Giok mengangguk. Dia berkata demikian bukan untuk menghalangi Su Tianmu datang, kalau tidak dia tidak akan membawa Su Tianmu masuk dan pasti akan berusaha sekuat tenaga membantunya. Mari ikut saya. Mengikuti Raja Pedang Giok, Su Tianmu melihat Huang Junru melihat sekelilingnya dengan takjub. Dia berkata, Junru, ini adalah tanah suci Makam Pedang. Ada banyak tempat suci untuk berkultivasi, yang tak tertandingi di dunia luar. Kamu bisa pergi dan bersenang-senang. Ini adalah token Raja Pedang. Dengan ini, kamu bisa bergerak bebas di sini. Baiklah, saudaramu, aku akan menunggumu kembali. Huang Junru mengangguk, mengambil token Kaisar Pedang dan berbalik untuk pergi. Dia tidak akan ikut campur dalam percakapan pria itu, dan dia juga ingin melihat tanah suci Makam Pedang. Su Tianmu terus pergi bersama Raja Pedang Giok dan membawa susunan teleportasi ke alam roh anti waktu dan ruang. Di sebuah gunung pedang, dia melihat Kaisar Pedang yang pernah dilihatnya sebelumnya. Teman Su Tianmu, lama tidak bertemu. Melihat Kaisar Pedang tampaknya telah menunggunya untuk datang, Su Tianmu tersenyum tipis dan mengepalkan tinjunya kepada mereka, senior, saya datang ke sini untuk membeli beberapa bahan formasi. Saya harap kalian dapat membantu saya. Saya akan sangat berterima kasih. Teman muda Su Tianmu, kamu terlalu sopan. Kami sudah menyiapkan bahan untuk formasi. Bahkan jika kau ingin mengambilnya, itu tergantung pada kemampuanmu, teman muda Su Tianmu. Su Tianmu mengangkat alisnya sedikit. Apa artinya ini? Beberapa Raja Pedang tersenyum tipis, tanpa banyak bicara, melainkan mengarahkan tangan mereka dan menunjuk ke kejauhan. Su Tianmu melihat ke arah yang ditunjuk dan melihat beberapa gelombang orang bergegas ke arahnya. Orang-orang dari 5 kekuatan utama, 3 klan kuno, Sekte Ling Qiao, dan Sekte Qintian semuanya ada di sini. Wajah Su Tianmu tiba-tiba berubah jelek. 5 kekuatan utama telah berpikir untuk datang ke Makam Pedang untuk membeli bahan formasi, dan kecepatan mereka lebih cepat darinya. Su Tianmu, tidak, sekarang aku harus memanggilnya Master Changlan. Orang-orang dari 5 kekuatan utama datang dan menatap Su Tianmu dengan tatapan sinis, berharap mereka bisa membunuhnya secepat mungkin. Kebetulan sekali, kita benar-benar bertemu di sini.
Tuan Changlan tampaknya tidak ingin menemui kita. Anda tidak begitu menyukai kami. Tuan Changlan Tower, apakah seperti ini cara Anda memperlakukan orang-orang di Changlan Tower? Menghadapi sarkasme mereka, Su Tianmu melirik Kaisar Pedang di samping, dan menduga bahwa mereka tidak berani mengambil tindakan di sini, dan ekspresinya kembali normal. Siapa kamu? Karena Anda tahu bahwa saya pemilik gedung ini, apakah Anda memenuhi syarat untuk berbicara dengan saya? Ekspresi orang-orang dari 5 kekuatan utama berubah, dan mereka menatap Su Tianmu dengan marah. Bahkan saat ini dia masih berani bersikap sombong terhadap mereka. Kita semua di sini untuk berbisnis, jadi marilah kita bersikap ramah dan jangan melanggar aturan. Orang-orang dari 5 kekuatan utama yang hendak mulai mengutuk harus tutup mulut setelah mendengar ini dan menatap Su Tianmu dengan dingin. Makam pedang tidak bagus dalam hal formasi. Kami telah mengumpulkan banyak material formasi selama bertahun-tahun, tetapi kalian semua menginginkannya, yang menempatkan kami dalam posisi yang sulit. Kata Kaisar Pedang sambil mengangkat tangan dan melambaikannya, lalu awan di kejauhan mulai menghilang. Semuanya, silakan lihat. Su Tianmu dan rekan-rekannya berbalik dan melihat barisan pegunungan muncul di arah menghilangnya awan. Kalau diperhatikan lebih dekat, gunung tersebut tampak terbuat dari lumpur yang mengeras, dan benda-benda jatuh dari sana dari waktu ke waktu. Sekilas keraguan melintas di mata Su Tianmu dan yang lainnya, lalu mereka menjadi ngeri. Formasi gunung. Bukan, itu adalah pegunungan formasi. 5 kekuatan utama memandang barisan pegunungan yang terus-menerus itu, merasa tercekik dan hampir menjadi gila. Bahkan badan Su Tianmu mulai gemetar. Di bawah blokade 5 kekuatan utama, sekte tersebut dapat membeli kurang dari 1000 kg material formasi setiap hari, sementara sekop material acak dari gunung formasi ini beratnya tidak kurang dari 1000 kg. Berat total material pembentukan di seluruh pegunungan itu mungkin tidak kurang dari 3 triliun ton. Dengan begitu banyak material formasi, jangankan membangun satu pasukan formasi, bahkan membangun 100 pasukan formasi pun adalah hal yang mudah, dan dibutuhkan lebih dari 100 tahun untuk mendukung 100 pasukan formasi. Mengerikan sekali, 5 kekuatan utama begitu bersemangat hingga mereka ingin merebutnya secara langsung, bahkan Su Tianmu punya ide untuk meminta Kaisar Abadi Gila untuk merebutnya secara langsung. Totalnya ada 10 gunung formasi di sini, dan masing-masing hanya membutuhkan 10 gunung esensi roh hukum untuk dipertukarkan. Ketika Su Tianmu dan yang lainnya mendengar harganya, mereka semua tercengang. Begitu murah. Itu sangat murah. Tetapi jika Anda ingin mendapatkan tempat untuk bertukar, itu tergantung pada kemampuan Anda. Mendengar hal itu, semua orang menjadi lebih tenang. Perasaan itu bersyarat, tetapi mereka tidak peduli setelah memikirkannya. Makam pedang tidak melakukan kegiatan amal, jadi tentu saja mustahil memberi mereka begitu banyak bahan formasi dengan mudah. Harus ada syaratnya. Asal mereka memberi, mereka tidak takut dengan syarat apapun. Kami akan mengadakan kompetisi berikutnya, dan hanya 3 yang teratas yang akan berhak mendapatkan hadiah. Hanya 3 teratas. Mendengar ini, 5 kekuatan utama mengerutkan kening. Tidakkah mereka melihat bahwa ada 5 kekuatan yang berbeda? 3 kuota pertukaran tidak cukup untuk dibagi oleh mereka berlima saja. Bukankah ini akan membiarkan Changlan Tower mengambil keuntungan? Namun ketidakpuasan itu tidak berlangsung lama. 5 kekuatan utama bergabung. Tidak peduli pihak mana yang mendapatkannya, itu akan dibagikan oleh semua orang. Jangan khawatir tentang milikmu atau milikku. Adapun gedung Changlan punya kelebihan, maka jangan biarkan gedung Changlan mendapat kualifikasi pertukaran. Sekarang tergantung pada siapa pesaingnya. Senior, ini bukan hanya tentang semacam kompetisi. Su Tianmu memberi nasihat sambil mengepalkan tinjunya. Ketiga tempat itu jelas merupakan keuntungan baginya. Dia tidak serakah dan hanya ingin masuk 3 besar. Meskipun kita tidak dapat memperoleh semua material pembentukan, 3 triliun ton material pembentukan lebih dari yang dapat dikonsumsi siapapun sekaligus. Jadi selama masih cukup tersedia, semuanya akan baik-baik saja. Sederhana saja, kami akan memilih 10 orang untuk kalian masing-masing. Mereka semua adalah pahlawan muda yang baru saja mencapai jiwa pedang. Masing-masing dari kalian memilih 10 orang untuk dilatih. Siapapun yang dapat melatih lebih banyak ahli pedang akan menang. Mengembangkan bakat. Ketika 5 kekuatan utama mendengar aturan kompetisi, mereka hampir tertawa terbahak-bahak. Aturan ini dibuat khusus untuk mereka. Dalam hal mengembangkan bakat,
masing-masing dari mereka memiliki pengalaman ribuan tahun. Kekuatan manakah yang tidak melahirkan banyak orang jenius yang menggemparkan dunia? Dalam hal pengembangan bakat, Su Tianmu bahkan tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan mereka. Tuan Changlan, saya minta maaf, Anda akan kalah bahkan sebelum permainan dimulai. Master Changlan, ku dengar kau juga jenius dalam ilmu pedang. Tapi sayang, kali ini kau akan kalah telak. Sayang sekali, dengan begitu banyak material susunan, Anda hanya bisa melihat-lihat lalu pergi. Semua orang dari 5 kekuatan utama memandang Su Tianmu dan tertawa penuh kemenangan. Mereka punya hak penuh untuk bangga. Namun, mereka tidak tahu bahwa Su Tianmu telah mencapai 36 tulang pedang. Mereka bahkan tidak tahu 28 tulang pedang di permukaan, jadi mereka tentu saja memandang rendah Su Tianmu. Jadi bagaimana jika saya tahu? Menjadi seorang jenius dalam diri sendiri tidak berarti bahwa seseorang memiliki kemampuan untuk menumbuhkan orang jenius, terutama karena Su Tianmu adalah satu-satunya yang datang. Jumlah mereka sangat banyak, dan siapa di antara mereka yang tidak hidup lebih dari 1000 tahun dan mengajar ratusan atau ribuan murid? Bagaimana mungkin Su Tianmu, sendirian, bisa dibandingkan dengan mereka? Para senior, apakah kompetisinya akan dimulai sekarang? Hanya kita berdua, kita tidak bisa menambah orang lagi nanti, kan? Akan tetapi, untuk amannya, mereka tetap mengonfirmasikan aturan tersebut dengan beberapa raja pedang terlebih dahulu. Jika mereka bisa meminta bantuan nanti, peluang mereka untuk menang akan jauh lebih kecil. Terlepas dari apapun, ada seorang kultivator dewa-dewa di Menara Changlan, dan pengalaman yang diajarkan oleh dewa-dewa tidak ada bandingannya dengan apa yang bisa mereka dapatkan bahkan jika mereka digabungkan. Tentu saja kami tidak dapat menambah orang lagi. Sejak aturan diumumkan, kalian boleh ikut serta sebanyak-banyaknya. Siapapun yang berani menambah orang akan dieliminasi. 5 kekuatan utama sekarang benar-benar lega dan merasa benar-benar percaya diri. Sudah berakhir, bagaimana kita bisa mengalahkan mereka? Raja Pedang Giok khawatir tentang Su Tianmu. Sekalipun Su Tianmu telah memperoleh 28 tulang pedang, ia tidak akan sebanding dengan 5 kekuatan utama. Keunggulan jumlah saja tidak cukup. Saya seharusnya tahu lebih baik daripada membiarkan istrinya berlatih di Tanah Suci. Bagaimanapun, Huang Junru telah memperoleh 28 tulang pedang, dan dia pasti memiliki pengalaman luas dalam bidang ini, dan dapat membantu Su Tianmu dalam beberapa hal. Namun, karena tindakannya yang gegabah, dia membiarkannya berlatih di luar dan meninggalkan Su Tianmu bertarung sendirian di sini. Su Tianmu, maafkan aku benar-benar tidak tahu mereka. Tidak apa-apa, Su Tianmu tersenyum dan menyela penjelasan Raja Pedang Giok yang penuh permintaan maaf, tidak seorang pun dapat menduga situasi ini. Itu juga kelalaianku dalam pengaturan. Bukan karena rencananya salah, terlalu sedikit bakat yang tersedia di sekte tersebut. Jika dia membawa terlalu banyak orang bersamanya, sekte itu akan berada dalam bahaya, dan Yu Chongqing serta Fu Jiuxing tidak akan bisa bekerja dengan tenang. Tetapi, Raja Pedang Giok masih mengkhawatirkan Su Tianmu dan memiliki banyak kekhawatiran. Bagaimana satu orang bisa bertarung melawan begitu banyak orang dari 5 kekuatan utama? Tidak apa-apa, senyum Su Tianmu tetap tidak berubah, jangan khawatirkan aku. Tidak masalah jika mereka memiliki lebih banyak orang. Mereka mungkin tidak dapat mengalahkanku. Kalau bicara soal kendo, orang-orang ini mungkin tidak punya pengalaman sebanyak dia. Tidak, belum tentu. Tetapi pasti tidak sebanyak dia. Dia telah mencapai 36 tulang pedang. Di antara orang-orang dari 5 kekuatan besar, siapa yang dapat memiliki tulang pedang sebanyak dia? Jangankan 36 tulang pedang, bahkan jika itu adalah 28 tulang pedang, aku khawatir tidak ada satupun dari orang-orang ini yang tahu bagaimana rasanya. Belum lagi, dia memiliki pengetahuan dari seorang dewa ilahi sebagai dasarnya, dan bantuan dari seorang kaisar abadi yang gila. Melihat kepercayaan diri Su Tianmu, Raja Pedang Giok merasa ragu dan khawatir, tetapi ketika dia memikirkan warisan Su Tianmu dari alam suci, dia merasa lega. Warisan dari alam suci bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan sekelompok orang di alam surgawi. Sekalipun mereka punya pengalaman bertahun-tahun dalam membina para jenius, bisakah mereka dibandingkan dengan alam suci? Datang, Kaisar Pedang membuka mulutnya, dan sesaat kemudian 6 tim terbang mendekat. Setiap tim beranggotakan 10 orang, dan usia, bakat,
pemahaman, dan bahkan kultivasi mereka pada dasarnya berada pada level yang sama. Keterampilan pedang mereka telah mencapai tingkat ketiga dari niat pedang, dan mereka hanya selangkah lagi untuk mencapai kekuatan pedang. Kalian semua punya waktu 1 tahun. Siapapun yang bisa mengolah lebih banyak tulang pedang akan memenuhi syarat untuk menukarnya dengan bahan formasi terlebih dahulu. Mata orang-orang dari 5 kekuatan utama mengembara di antara 6 tim. Melihat bahwa mereka tidak dapat melihat banyak perbedaan di antara mereka, mereka secara acak memilih tim untuk dilatih. Semua orang di 5 tim yang dipilih oleh 5 kekuatan utama semuanya gembira dan penuh harap. Mereka semua adalah orang-orang di alam hukum langit dan bumi. Dengan kultivasi mereka yang sederhana, jika mereka tidak menjumpai hal baik seperti itu, mereka tidak akan mempunyai kesempatan untuk menerima bimbingan langsung dari orang-orang di alam hukum langit dan bumi. Mereka harus memanfaatkan kesempatan ini untuk memperoleh beberapa tulang pedang lagi dan meningkatkan kultivasi mereka pada saat yang sama. Tim yang tersisa yang tidak dipilih oleh 5 kekuatan utama tidak terlalu senang, dan mereka menjadi semakin tidak senang setelah melihat sutianmu. Apa yang bisa diberikan pemuda seperti saya kepada mereka? Paling-paling kita bisa memberi mereka arahan yang lebih baik, bantuan apalagi yang bisa kita berikan kepada mereka. Sungguh sial, saya sangat gembira saat datang ke sini. Saya tidak hanya bisa melihat Kaisar Pedang, tetapi saya juga bisa dilatih oleh hukum alam langit dan bumi dan bahkan keturunan kuno. Saya tidak menyangka akan mengalami hal seperti ini. Apa yang bisa dia ajarkan kepada kita? Saya khawatir dia tidak tahu sebanyak kita. Mereka masih memiliki kebanggaan ini. Mereka adalah para jenius asli Jianzhong. Dalam hal pengetahuan dan ortodoksi, tidak ada seorang pun di luar Jianzhong yang dapat dibandingkan dengan mereka. Inilah alasan mengapa mereka membenci Sutianmu. Untuk memastikan keadilan kompetisi ini, kami akan mengatur agar kalian pergi ke tempat-tempat berbeda dengan kondisi yang sama. Saya harap kalian dapat mengabdikan diri untuk mengembangkan kejeniusan makam pedang saya. Jangan khawatir, kami akan memberikan jawaban yang memuaskan. Setahun kemudian, klan Gongsun Ku akan mengembalikan 10 jenius teratas kepadamu. Semua orang dari 5 kekuatan utama penuh percaya diri dan membuat janji, dan pergi dengan tim mereka masing-masing, mengikuti Raja Pedang. Raja Pedang Giok, mohon tunjukkan jalan untuk Tuan Muda Sutianmu. Seorang Kaisar Pedang melemparkan sepotong batu giok kepada Raja Pedang Giok dan berkata, "Ya." Raja Pedang Giok mengambil kepingan giok itu, menangkupkan tinjunya dan menjawab, lalu pergi bersama Sutianmu dengan ekspresi rumit. Ke-10 jenius muda itu melirik Kaisar Pedang dan pergi dengan enggan. Beberapa Raja Pedang menyaksikan mereka menghilang dari pandangan sambil tersenyum, dan saling memandang, dengan kepuasan di mata mereka. Itu seperti pepatah yang mengatakan bahwa ketika burung snipe dan kerang bertengkar, nelayanlah yang untung. Jika bukan karena pertarungan antara Menara Changlan dan 5 kekuatan utama, bagaimana mereka bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan esensi warisan dari 6 kekuatan utama? Mereka tidak menghargai formasi tersebut sejak awal, dan mereka berpikir bahwa begitu banyak material formasi tidaklah cukup berharga. Tetapi sekarang mereka dapat menggunakannya untuk memperoleh keuntungan besar yang paling mereka inginkan, dan mereka lebih bahagia daripada satu sama lain. 60 orang yang mereka pilih tidak dipilih secara acak. Mereka semua adalah orang-orang yang paling berbakat dan menarik. Selama Sutianmu dan yang lainnya mengajarkannya, mereka akan segera mengingatnya dan dapat memanfaatkannya dengan baik dalam waktu singkat. Saat ke-6 harimau itu bertarung satu sama lain, mereka harus menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya. Siapa yang berani menyembunyikan kemampuannya jika ingin mendapatkan bahan untuk formasi? Selama mereka mengajarkan hal-hal nyata, mereka akan mendapat manfaat besar. Di masa lalu, mereka selalu menggunakan kunci rahasia makam pedang untuk menarik para jenius dari seluruh Tianjiang agar datang dan berkomunikasi, untuk berbagi apa yang mereka miliki, meningkatkan pertumbuhan, dan memperkenalkan darah segar. Namun itu hanya komunikasi antara murid. Sebagian besar waktu, mereka membantu kekuatan luar untuk memberikan kontribusi. Mereka tidak pernah memperoleh banyak keuntungan dari kekuatan besar di Tianjiang, apalagi mendapatkan hal-hal baik yang nyata. Kali ini adalah kesempatan anugerah dewa. Mereka terlalu malu untuk memintanya kepada Anda, dan sebelumnya Anda telah menyembunyikannya dari orang lain, bahkan tidak membiarkan mereka melihatnya. Sekarang mereka ingin Anda mengeluarkannya dengan jujur, jadi Anda harus memberikannya kepada mereka.
Apa yang paling mereka nantikan adalah ajaran dari 3 klan kuno. Lagi pula, mereka adalah makhluk yang dapat berkomunikasi dengan alam atas, jadi mereka pasti memiliki banyak hal baik. Jika mereka bisa mendapatkan beberapa hal yang benar-benar bagus dari 3 klan kuno, mereka akan mendapat manfaat tanpa henti. Tetapi apa yang paling mereka nantikan adalah warisan Su Tianmu, reinkarnasi Tanah Suci. Hanya dengan mengambil beberapa barang dapat membuat mereka duduk kokoh di tempat pertama di Tianjiang. Mereka bahkan dapat memimpin seluruh makam pedang untuk naik. Ya, kenaikan adalah tujuan akhir mereka. Hanya untuk menjadi yang terbaik di Tianjiang, mereka tidak peduli sama sekali. Siapapun yang ingin melakukannya dapat melakukannya. Mereka hanya peduli apakah mereka dapat memimpin seluruh makam pedang untuk naik ke alam atas. Makam pedang tersebar di seluruh dunia, dan tujuan keberadaan masing-masing makam pedang bukanlah untuk orang tertentu, juga bukan untuk menjadi yang terbaik di dunia, tetapi ketika satu orang berhasil, semua orang di sekitarnya akan mendapat manfaat. Jika ingin maju, majulah bersama-sama. Pedang Raja Giok membawa Su Tianmu dan 10 orang kembali ke Tanah Suci makam pedang. Su Tianmu, jangan temui istrimu. Aku masih seorang pengawas. Jika kau menelepon istrimu, aku akan langsung menghukummu. Su Tianmu mengangguk. Dia akan tetap mematuhi aturan. Lagi pula, dalam hal membina para jenius, dia sendiri sudah cukup dan tidak membutuhkan bantuan orang lain. Teruslah ikuti aku. Kalian berdua boleh pergi ke tempat masing-masing dan jangan saling mengganggu. Mengikuti Raja Pedang Giok, kami terbang ribuan mil jauhnya dan tiba di daerah yang jarang penduduknya. Pemandangannya cukup bagus, indah dan tenang. Satu-satunya kekurangannya adalah tidak ada kekuatan pedang sebanyak di area pusat. Ini dia. Raja Pedang Giok berhenti dan mengangkat tangannya hendak membacakan mantra pada kepingan giok itu. Sesaat kemudian, sebuah kekuatan meledak dari kepingan giok itu dan melesat langsung ke langit. Berdengung, sebuah perisai pelindung besar terbuka di langit, menutupi seluruh dunia. Baiklah, sekarang tak seorang pun akan mengganggu kita. Tapi tak seorang pun dari kita diizinkan keluar selama setahun. Pedang Raja Giok memandang Su Tianmu, mengetahui bahwa penghalang ini tidak dapat menghentikan Su Tianmu, dan menambahkan, siapapun yang keluar akan langsung keluar. Apakah sudah siap? Bisakah kita mulai sekarang? Begitu Su Tianmu mengangguk, ke-10 orang itu mulai mendesaknya dengan tidak sabar, dan bahkan secara langsung menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap Su Tianmu. Raja Pedang Giok, mengapa kamu tidak datang dan memberi kami beberapa instruksi? Ya, Raja Pedang Giok, masih setahun lagi, dan kami tidak ingin ketinggalan dari yang lain, jadi sebaiknya kau ikut. Kemampuanmu dalam ilmu pedang sudah mencapai ranah pedang, kan? Akan lebih baik jika kau mengajari kami. Ratu Pedang Giok mengerutkan kening dan menatap ke-10 orang itu dengan tidak senang. Apa maksudmu dia ada di sini untuk mengajarimu? Apakah dia tidak tahu kalau dia hanya bisa berperan sebagai pengawas? Apa kau tidak tahu ini kompetisi? Biarkan aku melanggar aturan dan menyakiti orang lain. Tidak, Pedang Raja Giok, bukan itu yang kami maksud. Lalu apa maksudmu? Apakah kau meremehkan pemilik Changlan Tower? Raja Pedang Giok menegur dengan dingin dan menatap ke-10 orang itu, sekelompok orang yang bodoh, apakah mereka layak meremehkan Su Tianmu? Ke-10 orang itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi cara mereka melengkungkan bibir membuktikan bahwa mereka benar-benar memandang rendah Su Tianmu. Raja Pedang Giok terhibur dengan kesombongan mereka. Kesombongan mereka yang membutakan mata hanya akan merugikan diri mereka sendiri. Tahukah kamu seberapa berkuasanya pemilik Changlan Tower? Ke-10 orang itu memandang Su Tianmu dan terus melengkungkan bibir mereka. Mereka memang mengakui bahwa dia hebat karena mampu menduduki jabatan kepala sekolah di usia semuda itu. Tetapi itu tidak berarti dia pandai dalam ilmu pedang dan memenuhi syarat untuk mengajar mereka. Melihat mereka masih meremehkan Su Tianmu, wajah Ratu Pedang Giok menjadi gelap. Tampaknya dia harus memperluas wawasan anak-anak kecil ini hari ini. Apakah kau tahu berapa banyak tulang pedang yang telah diperoleh penguasa Menara Changlan? Berapa banyak? 26 atau 27? Baik itu 26 atau 27, bukan berarti kita tidak punya peluang untuk berhasil. Tujuan setiap murid di makam pedang adalah memiliki sedikitnya 26 tulang pedang. Sebelum mereka mencapainya, mereka semua yakin bahwa mereka dapat mencapai lebih dari 26 tulang pedang. Tentu saja mereka tidak menganggap serius tulang pedang ke-27. Tidak 26,
dan tidak 27. Apa? Ke-10 orang itu tercengang dan menatap Raja Pedang Giok dengan bingung. Apa maksudnya? Mungkinkah dia telah mencapai 28 tulang pedang? Tidak mungkin. Bahkan di makam pedangku, hanya ada beberapa orang yang telah mencapai 28 tulang pedang. Bagaimana orang-orang dari dunia luar dapat mencapai kesempurnaan pedang Dao Tiga Alam? Raja Pedang Giok mensibir, menatap orang-orang sombong ini, dan langsung menuangkan air dingin ke arah mereka tanpa ragu-ragu. Pemilik Menara Changlan tidak hanya memperoleh 28 tulang pedang, tetapi bahkan istrinya memperoleh 28 tulang pedang. Apa? Kini ke-10 orang itu berseru kaget dan tidak dapat lagi tetap tenang. Orang yang bisa mencapai 28 tulang pedang sangat langka, dan sekarang 2 di antaranya tiba-tiba muncul. Kenapa? Kau tidak berpikir aku berbohong padamu? Ke-10 orang itu terdiam, tetapi mereka menatap Su Tianmu dengan perasaan yang bertentangan, bahkan berjuang. Alam yang berada di luar jangkauan mereka berada tepat di depan mereka, dan ada 2 orang di alam itu. Mereka tidak mempercayainya dan merasa tidak nyaman. Biarkan saya ceritakan lebih lanjut tentang perbuatan pemilik Changlan Tower. Dia datang kepada kami sendirian untuk berlatih, dimulai dengan pengalaman mengeluarkan buah kastanya dari api. Raja Pedang Giok menceritakan apa yang diketahuinya. Pada awalnya, ke-10 orang itu tidak menganggap itu masalah besar, sampai mereka mendengar tentang formasi pengendali pedang, mereka tidak dapat menahan diri untuk berseru. Meniru arena pedang. Bisakah arena pedang ditiru? Kau bahkan berhasil menyalin domain pedang. Kau bahkan belum mencapai medan pedang, tetapi kau dapat menyalin domain pedang. Ini terlalu keterlaluan. Apa kamu bercanda? Aku tidak percaya ada orang yang bisa melakukan itu. Ke-10 orang itu terkejut sejenak, dan mereka tidak lagi mempercayai apa yang dikatakan Raja Pedang Giok, berpikir bahwa tidak mungkin bagi siapapun untuk melakukannya. Melihat mereka masih tidak mempercayainya, Raja Pedang Giok terdiam. Mereka belum pernah mengalami pemukulan sebelumnya. Mereka sangat percaya diri. Jika mereka terus seperti ini, cepat atau lambat mereka akan bunuh diri. Tuan Changlan, biarkan mereka memperluas wawasan mereka. Su Tianmu merenung sejenak lalu mengangguk setuju. Jika dia tidak meyakinkan orang-orang ini, dia tidak akan bisa melanjutkan pengajarannya. Jadi dia membiarkan mereka merasakan kengerian medan pedang setinggi 36 lantai. Raja Pedang Giok, gunakan wilayah pedangmu untuk bertahan melawanku. Raja Pedang Giok masih memikirkan cara untuk membangunkan ke-10 orang ini. Dia tercengang saat mendengar kata-kata Su Tianmu. Menggunakan domain pedang untuk bertahan melawanmu. Apa kamu yakin? Kamu yakin bisa menggoyahkan wilayah pedangnya? Anda diminta mengambil tindakan untuk mengejutkan orang-orang ini, bukan mempermalukan diri sendiri. Melihat Su Tianmu bersungguh-sungguh, Raja Pedang Giok mengangkat kepalanya sesaat dan mengerti. Dia menggunakan domain pedang tiruan untuk menghancurkan domain pedangnya, kan? Tidak apa-apa. Domain pedang yang disimulasikan dari medan pedang 28 lapis pastilah sangat kuat. Dia mengangkat tangannya dan membukanya, lalu terbentuklah domain pedang di sekelilingnya, berbentuk persegi dan tegak, menunggu Su Tianmu untuk menyerang. Sejujurnya, dia ingin sekali bertarung dengan Su Tianmu. Dia tidak pernah mempunyai kesempatan itu sebelumnya, tetapi hari ini dia akhirnya bisa melihat kekuatan dari 28 tulang pedang, atau domain pedang tiruan untuk melawannya. Dia benar-benar ingin melihat perbedaan antara domain pedang tiruan dan domain pedang asli. Ke-10 orang itu tampak serius dan menatap Su Tianmu dan Raja Pedang Giok dengan saksama. Mereka ingin melihat apakah yang dikatakan Raja Pedang Giok itu benar. Su Tianmu mengeluarkan pedang Ziyang, mengangkat tangannya dan menebasnya, lalu medan pedang muncul di sekelilingnya. Ke-10 orang itu langsung berseru ketika melihatnya. Namun apa yang mereka serukan bukanlah medan pedang, melainkan pedang di tangan Su Tianmu. Pedang canggih. Dia benar-benar memiliki pedang canggih. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa orang luar dapat memiliki pedang canggih. Sebagai murid makam pedang, impian seumur hidupnya adalah memiliki pedang tingkat tinggi. Tetapi kesulitan untuk mendapatkan pedang tingkat tinggi terlalu tinggi, dan sebagian besarnya sudah dimiliki oleh seseorang. Ingin memiliki pedang canggih pada dasarnya hanyalah sebuah angan-angan. Sebagian besar pedang canggih telah dikumpulkan di makam pedang. Sangat sulit untuk memperoleh pedang tingkat tinggi di makam pedang, dan lebih sulit lagi memperolehnya di dunia luar. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut ketika Su Tianmu mampu mengeluarkan pedang tingkat tinggi?
Tetapi saya jadi bertanya-tanya apa yang akan mereka pikirkan seandainya mereka tahu Su Tianmu tidak hanya punya satu, melainkan 4. Hah, jangkauan pedangnya, tampaknya sedikit berbeda. Rasanya lebih kuat dari medan pedang manapun yang pernah kita lihat. Apakah benar-benar ada 28 tulang pedang? Mereka akhirnya menyadari perbedaan di bidang pedang Su Tianmu, tetapi mereka penuh dengan keraguan. Lagi pula, mereka bahkan belum mencapai keterampilan pedang. Jadi bagaimana mereka bisa menilai apakah medan pedang itu kuat atau tidak? Teknik pedang Guiyuan. Su Tianmu mengayunkan pedang Ziyang dan langsung menyerbu ke arah Raja Pedang Giok. Ratu Pedang Giok menatap Su Tianmu. Di bawah isolasi domain pedang, dia tidak bisa merasakan betapa istimewanya medan pedang Su Tianmu. Baru setelah Su Tianmu mengayunkan pedangnya untuk membunuhnya, dia merasakan jantungnya berdebar-debar. Apakah medan pedang lantai 28 begitu kuat? Hei, mengapa dia tidak meniru domain pedang? Dia baru saja menyerang secara langsung seperti itu. Ekspresi ke-10 orang itu berubah. Apa yang terjadi dengan membiarkan mereka melihat domain pedang imitasi? Mengapa kamu tidak keluar? Hanya menggunakan medan pedang untuk menyerang wilayah pedang, apakah Anda bercanda? Kalau medan pedang dapat mengguncang wilayah pedang, nama mereka akan ditulis terbalik. Faktanya, jika bidang pedang dapat dikultivasikan hingga ke puncak, maka memang dapat mengguncang domain pedang, tetapi bidang pedang Su Tianmu memiliki begitu banyak tingkatan, dan jangkauannya sendiri hanya sekecil ini. Jika bisa mengguncang wilayah pedang, itu akan sungguh aneh. Dentang, ledakan, medan pedang menghantam domain pedang, menimbulkan suara benturan yang memekakkan telinga, diikuti oleh ledakan. Di bawah tatapan Raja Pedang Giok dan yang lainnya, sepotong domain pedang langsung dipotong oleh Su Tianmu, dan meledak berkeping-keping di udara dan menghilang. Aku, sial, potong, lapangan pedang membelahnya menjadi 2. Ini, halusinasi kutu kupret. Ke-10 orang itu sangat terkejut oleh pemandangan ini hingga bola mata mereka hampir keluar. Lalu mereka menggelengkan kepala dengan panik dan menggosok mata mereka. Mereka tidak dapat mempercayainya apapun yang terjadi. Medan pedang itu hanya setengah meter panjangnya namun mampu membelah wilayah pedang. Tidak seorang pun akan mempercayainya bahkan jika Anda menceritakannya kepada orang lain sebagai rumor, apalagi melihatnya dengan mata kepala sendiri. Halusinasi, pastinya. Ke-10 orang itu terus mengingkarinya, namun sekuat apapun mereka mengingkarinya, mereka tidak dapat mengingkari apa yang mereka lihat, apalagi fakta yang ada di depan mata mereka. Raja Pedang Giok bahkan lebih terkejut dan tercengang. Dia tidak percaya bahwa wilayah pedangnya begitu rentan. Meski dia baru sebentar berkecimpung di dunia pedang, dia tidak serapuh itu. Su Tianmu, kamu. Dia membuka mulutnya, tetapi keterkejutan yang luar biasa membuatnya tidak tahu harus berkata apa. Su Tianmu tidak menyerang lagi. Dia mencabut pedangnya dan menatap ke-10 orang itu. Dia seharusnya tidak perlu tampil lagi sekarang, kan? Gurgel. Ke-10 orang itu menelan ludah dan menundukkan kepala mereka tanpa suara. Pada saat ini mereka masih dalam keterkejutan dan semakin tidak percaya dalam hati mereka. Hanya 28 tulang pedang yang bisa sekuat ini. Dia hanya berjarak setengah kaki dari medan pedang. Meskipun dia sangat kuat, dia tidak mungkin begitu keterlaluan, kan? Mereka bahkan belum menguasai ilmu pedang, apalagi mengerti konsep medan pedang dan domain pedang. Tapi pernahkah kamu melihat babi berlari padahal kamu sudah makan daging babi? Belum lagi melihatnya, mereka bahkan belum pernah mendengar fakta bahwa medan pedang setinggi setengah meter dapat menghancurkan domain pedang. Hal ini tidak lagi mengejutkan, hanya saja aneh. Saat mereka memikirkan hal ini, mereka perlahan-lahan menjadi tertarik dan menatap Su Tianmu. Berlatih dengan orang yang aneh seharusnya akan menimbulkan efek yang tidak terduga, bukan? Silakan minta kepada Master Menara Changlan untuk mengajari kami cara berlatih. Ke-10 orang itu mengepalkan tangan mereka, tetapi Su Tianmu tidak menanggapi sama sekali. Itu adalah sikap yang sangat biasa, jadi wajar saja jika dia tidak akan menanggapi. Ke-10 orang itu saling berpandangan dan mengerutkan kening. Maksudnya itu apa? Anda begitu dingin terhadap mereka dan tidak ingin menukar materi formasi. Tuan Changlan, Anda mengajari kami, ini situasi yang saling menguntungkan, Anda tidak ingin kalah dari mereka, bukan? Mendengarkan kata-kata ketidakpuasan seseorang, Su Tianmu tampak acuh tak acuh. Apakah Anda masih perlu mengingatkan saya tentang hal ini? Ini bukan sekadar pengingat,
tetapi juga memiliki beberapa implikasi yang mengancam. Tahukah kamu mengapa Jianzong memilihmu untuk mengizinkan kami mengadakan kompetisi seperti itu? Ke-10 orang itu mengerutkan kening dan saling memandang. Jika Anda diminta untuk mengajar mereka, Anda harus mengajar mereka dengan cepat. Dan Anda bahkan lulus ujian untuk mereka. Mengapa begitu banyak omong kosong? Itu hanya untuk keadilan. Masalah ini tidak sederhana. Anda serahkan masalah ini kepada kami, dan kami akan serahkan masalah ini kepada Anda. Mereka yang tidak bisa mendapatkan materi formasi hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena tidak cukup kuat, bukan kami. Ini tidak terlalu bodoh, tetapi pertanyaan yang paling kritis tidak diajukan. Namun Su Tianmu tidak menunjukkannya. Sebaliknya, dia berbalik menatap Raja Pedang Giok. Orang-orang muda ini dibutakan oleh kesombongan dan kehormatan makam pedang. Jika mereka tidak dapat memahaminya, Anda seharusnya dapat memahaminya, bukan? Raja Pedang Giok tercengang. Mengapa dia menatapnya? Apakah Anda ingin dia menjawab pertanyaan Anda? Dia menyingkirkan domain pedang itu dan berkata dalam diam selama beberapa saat, jika ini adalah satu-satunya tujuan dari pengaturan yang dibuat oleh Kaisar Pedang, maka kamu berpikir terlalu sederhana. Ke-10 orang itu menatapnya dengan bingung. Apa tujuan lainnya yang mungkin ada? 6 kekuatan utama selalu meminta bantuan dari mereka. Tidak mungkin mereka juga membutuhkan bantuan dari 6 kekuatan utama, bukan? 5 kekuatan utama semuanya adalah yang teratas di Tianjiang. Meskipun Jianzong saya kuat, saya tidak sebaik mereka dalam aspek lain. Saya perlu belajar dari mereka dan menebus kekurangan saya. Kata-kata ini membuat ke-10 orang itu merasa tidak nyaman, tetapi mereka harus mengakui bahwa tidak ada kekuatan yang sempurna. Kekuatan apapun, tidak peduli seberapa kecilnya, memiliki keuntungan. Kalau mereka sombong, perkembangan mereka niscaya akan terhambat, bahkan bisa jadi akan punah suatu saat. Sekte Lingqiao dan Sekte Qintian sama-sama memiliki seperangkat ide dan metode mereka sendiri. Kekuatan mereka tidak jauh lebih rendah dari kita. Apakah tidak apa-apa untuk belajar dari mereka? Ke-10 orang itu mengangguk dalam diam, dan Raja Pedang Giok melanjutkan, saya yakin kalian semua tahu berapa tahun ketiga klan kuno itu telah ada dan berapa banyak warisan yang mereka miliki. Kita bahkan dapat mempelajari hal-hal dari mereka yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Kalian tidak menyangkal itu, kan? Ke-10 orang itu tetap diam dan menggelengkan kepala. Ini adalah fakta dan tidak seorang pun dapat menyangkalnya. Agak menggelikan kalau mereka masih saja bersikap arogan dalam menghadapi fakta. Adapun Master Changlan, izinkan saya memberitahu Anda ini. Apakah Anda tahu mengapa 5 kekuatan utama berkumpul untuk membeli bahan-bahan untuk formasi tersebut? Ke-10 orang itu menggelengkan kepala. Mereka dipanggil ke sini dengan tergesa-gesa dan mereka hanya tahu bahwa mereka akan dilatih oleh pasukan teratas di Tianjiang. Mereka tidak tahu apa-apa lagi. Semua ini karena Guru Changlan. Penguasa Menara Changlan menghadapi 5 orang sendirian. 5 kekuatan utama bergabung tetapi dikalahkan dengan telak olehnya. Dia bahkan mengubah arah pengembangan seluruh Tianjiang dengan kekuatannya sendiri. Dunia di Tianjiang kini telah berubah. Pertarungan 1 lawan 1 tidak lagi seperti di masa lalu. Formasi tidak lagi hanya bisa digunakan untuk pertahanan atau ditempatkan pada posisi tetap. Tren saat ini adalah menggunakan pasukan formasi. Fleksibilitas dan kekuatan pasukan formasi tidak ada bandingannya dengan formasi tradisional. Ke-10 orang itu terkejut setelah mendengar ini. Ekspresi mereka berubah total saat mereka melihat Su Tianmu. Memimpin sekte untuk menantang 5 kekuatan utama seorang diri, rekor ini memang mengerikan. Tanyakan pada diri kalian sendiri, siapakah yang dapat mencapai apa yang telah dicapai oleh penguasa Menara Changlan? Kata-kata ini merupakan pukulan mental langsung bagi ke-10 orang itu. Mereka terdiam sepenuhnya, dan harga diri mereka mengalami kemunduran yang parah. Raja Pedang Giok menarik napas dalam-dalam dan menatap ke-10 orang itu dengan tegas. Apakah Anda mengenali diri Anda sendiri sekarang? Sekarang kalian semua mengerti tujuan dari membiarkan 5 kekuatan utama melatih tim, lalu apakah kalian tahu tujuan dari membiarkan penguasa Menara Changlan melatih kalian? Ada kebingungan di mata ke-10 orang itu. Mereka menatap Raja Pedang Giok dan menggelengkan kepala. Selain mempelajari ilmu pedang dan formasi dari Su Tianmu, mereka benar-benar tidak dapat memikirkan hal lain yang dapat mereka pelajari. Pernahkah kamu mendengar tentang Anren? Ke-10 orang itu terus menggelengkan kepala. Mereka lahir di makam pedang dan telah berlatih di makam pedang.
Apalagi Anren sudah lama menghilang, jadi sulit bagi mereka untuk mendengar nama Anren. Sebelum penguasa Menara Changlan muncul, dia adalah salah satu jenius terkuat di Tianjiang, yang memiliki warisan alam suci. Bahkan 3 klan kuno yang masih hidup ingin menyenangkannya. Hanya mengatakan bahwa Sutianmu mengejutkan tidaklah cukup. Hanya dengan perbandingan Anda dapat mengerti betapa mengerikannya Sutianmu. Warisan alam suci, mendesis. Mereka tidak merasakan apa-apa saat mendengar kata-kata salah satu jenius terkuat di Tianjiang, tetapi ketika mendengar 4 kata warisan alam suci, mereka semua tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Mereka mungkin tidak mengetahui hal-hal lainnya, tetapi mereka harus mengetahui ada berapa banyak alam dalam kultivasi. Sekalipun mereka tidak mengetahui semuanya, mereka minimal harus mengetahui alam maha mulia surgawi, dewa tertinggi, alam suci, dan kaisar surgawi. Alam suci saja sudah cukup untuk membuat mereka tahu betapa mengerikannya alam itu. Lalu dia sudah meninggal. Ke-10 orang itu hendak bertanya kepada Raja Pedang Giok mengapa dia menyebut Anren, tetapi ucapan mereka disela oleh 3 patah kata dari Raja Pedang Giok, yang membuat mereka berdiri terpaku di tempat, dengan ekspresi terkejut dan tidak percaya di wajah semua orang. Mah Tei, bisakah seseorang yang memiliki warisan alam suci meninggal begitu saja? Tidak, siapa yang dapat membunuh orang sekuat itu? Bahkan jika mereka, Makam Pedang, ingin membunuh orang jenius seperti itu, mereka harus membayar harga yang sangat mahal untuk melakukannya, bukan? Bersambung.